Kita dulu, Bu. Oh, kita dulu. Satu orang satu ya, satu kelompok satu kelompok. Kita bahas astronomi dulu. Ada apa aja di sini? Laut jadi tentang astronomi. Oh iya, astronomi dulu. Astronomi dulu. Ada apa dengan langitnya? Kondisi langit. Kenapa ya? Tentang astronomi apa yang mengambil langit Indonesia? Kita dengarkan dulu penjelasan dari tiga orang. Jadi kalau ini udara. iya. Kita seperti ini. Udara tuh pasti itu ya. Coba udara, cina guys, udara. Kalau ini mau. Ya, itu udara. Kita dengarkan juga. Suruh mereka klarifikasi kenapa udara masuk sebagai sumber daya alam berdasarkan tentang astronomi. Stabil enak bernapas. Karena cuma di besar. Karena menayangan lagi. Bukan udara itu bedanya ke iklim. Oh, iklim. Karena iklim juga penjelasan tentang kondisi udara. Bagus ya. Ini bagus. Ini badal beda ini badal. Kondisi udara yang menentukan iklim. Emang iklim Indonesia kenapa? Kenapa iklim menjadi sumber daya alam buat kita? Karena kan di Indonesia teh ada provinsi itu dua Ngarau. Jadi Iklimnya satu, iklimnya tropis, musimnya dua. Jadi kan buat sumber daya alam misal kalau lagi musim hujan, itu kan kalau buat ke perkebunan, pertanian. Kalau musim panasnya Dipakai gitu. Jadi kenapa letak astronomi ternyata berpengaruh terhadap kondisi iklim Indonesia yang beriklim apa, Faris? Tropis. Berapa musim, Faris? Benar. Ada musim apa aja, Faris? Ya. Hujan dan panas. Dan ini sangat cocok untuk pertanian. Kenapa? Jadi kita punya masa tanam yang panjang. Gak perlu khawatir dengan badai salju. Gak perlu khawatir dengan musim panas, musim gugur. Karena cuma 2 musim, satu iklim, jadi kita punya masa tanam yang lebih panjang. Itu berdasarkan sumber daya alam akibat tentang astronomi. Setuju yang lain? Ada di jawaban masing-masing? Boleh dicek list kalau iklim masuk ke bagian astronomi. Kalau iklim Indonesia mempunyai 2 musim, hujan dan panas tropis yang membuat suhunya stabil dan lembab juga. Betul, itu penjelasan final dari poin iklim. Tunggu lupa kalian semua jawabannya. Yang lain kelompok mana yang mau Tapi yang tiga ada bu, kelompok kita yang 3 itu 2. Siapa yang kedua? Betul. Ya udah. Ini Bu, Apa? karena pariwisata yang karena apa ya panas kan di sini Iya. panas tapi lembab dan ideal untuk apa ya untuk vacation yang Oh, oke. pariwisata Baik. untuk Bali ya. Bandung juga ada. Tapi untuk Semuanya tidak terbagi. rakyat-rakyat dari luar. Baik, rakyat. Karena iklim kita tropis sepanjang tahun, ini menjadi daya tarik wisata terutama untuk turis mancanegara yang tinggal di iklim 4 musim. Jadi saat mereka kangen dengan matahari tropis, sedangkan mereka masih musim dingin, misalnya mereka akan melancong kemana? Ke Indonesia. Ya, jadi katanya masuk nih sebagai destinasi. Bisa. Kan geografi. Jadi iklim itu ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap pertanian saja, tapi juga terhadap wisata. Yang lain, kasih tidak mau kata silakan. Oh, enggak. Ah, sama. Oke, good. Ibu. Jadi bu. Tangan. Ini kan karena Indonesia itu kan iklim tropis, jadi banyak flora yang cocok buat eksplorasi. Contoh. Bagi salah. Tembakau. Tembakau apa lagi? Dua-duanya. Kakao. Terus? Bako. Itu dari Kopi, teh. dari iklim ke wisata, iklim ke
negara dengan biodiversity yang tinggi. Biodiversity itu artinya apa? Bio apa? Artinya apa? Bio apa? Biosfer. Bio apa? Bio. Oh, biologi. Bio. Biodiversity. Biodiversity artinya kita punya keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Apa maksudnya keanekaragaman hayati itu apa? Banyak Jadi, orang-orang yang cocok. bumi. Jadi Iya. dikarenakan astronomisnya yang cocok untuk mana flora fauna, kan tidak ada apa ya, maksudnya kalau misalnya musim dingin itu otomatis ya orang juga kan menyesuaikan dengan keberadaannya. Betul. Nah kalau di Indonesia kan cuma ada 2 musim, Tuh. membuat banyak flora dan fauna itu cocok berada di ekstrim tropis. Jadi yang menyebabkan biodiversitas itu Tinggi. Gimana tahapan berpikir sehingga kita bisa menyimpulkan keterkaitan antara iklim dengan biodiversity? Iklim itu berarti dari astronomis kita yang ingin menyebabkan iklim kita jadi satu musim ya, satu iklim saja yaitu musimnya. Karakteristik iklim tropis itu seperti apa sih? lagi 2 musim. Selain 2 musim, panas sepanjang tahun. Dikatakan panas itu berapa derajat Celcius rata-rata? 28, 30. Itu adalah iklim tropis. Dan sepanjang tahun kita iklimnya itu tidak berbeda jauh, tidak fluktuatif. Kalau nggak 28 ya 30, 32. Terus apa lagi ciri dari iklim tropis selain suhunya tinggi sepanjang tahun? Hutan. Ya? Hutan. Kenapa tiba-tiba ada hutan? Ada apa dulu yang tinggi? Kelembapan menyebabkan kelembapan tinggi menyebabkan sebelum ada hujan ya. Ini cara mikirnya gitu. Bukan di sini. Dari iklimnya apa tadi teh? Iklim tropis. Terus panas sepanjang tahun. Di gurun panas tapi nggak hujan tinggi. Kenapa? Di Indonesia panas dan hujan tinggi. Kalau di tadi ada apa? Kalau gerakan air. Betul. Zian dan Basit betul. Kenapa kita tropis, kita panas di gurun panas, tapi di gurun tidak ada hujan? Karena kita selain punya suhu tinggi sepanjang tahun, kita juga dikelilingi oleh badan air yang banyak. Jadi iklim kita selain iklim tropis juga dikenakan juga iklim maritim. Iklim yang disebabkan oleh adanya badan air atau lautan yang luas. Jadi penguapan panas tinggi, penguapan tinggi menghasilkan Hujan. iya. Lembab, hujan tinggi biomanya apa? Biomanya apa? Bioma tuh kawasan yang didominasi oleh suatu vegetasi. Kalau hujan tinggi biasanya menghasilkan hutan, hujan, dan hutan-hujan tropis itu adalah salah satu bioma yang punya biodiversitas tinggi. Selain dia lebat, padat, tanamannya beragam. Kalau tanamannya beragam, biasanya fauna yang tinggal di situ pun beragam. Maka kita punya biodiversitas ya. Ibu pengen kita punya rentetan berpikir yang panjang seperti ini ketika kita mengaitkan satu hal dengan hal yang lain. Prosesnya ada panjang dan kalian bisa menyimpulkan seperti apa. Good job. Apalagi saya biodiversitas tinggi dari letak astronomis. Ya? Jalur naon? Gimana maksud jalur matahari? Baik. Jalur matahari. Baik, saya penasaran nih dengan jalur matahari. Di tempat di Indonesia. Ayo. Di matahari teh ngalamin Indonesia sebagai tahun. Good boy. Makanya kita disebut dengan iklim tropis. Sudah dijawab. Itu ada penjelasan panjang dari iklim tropis. Pertanyaan ibu selanjutnya. Kalian bisa lihat gambar ini sebentar. Salah. Pamer suami sebentar. Ibu akan mengenalkan kalian dengan yang namanya iklim matahari.
Ya udah dekat. Udah pernah. Nah, ini disebut dengan iklim matahari. Kenapa dikatakan iklim matahari? Mana Bu? Ih, kalian mah bilang-bilang. Karena Allahnya mengatur. Iya. Kan dingin terus ya. Tahu kan? Nanti terus Iya nggak sih? Cuma kayak subuh masuk sore. Ini adalah iklim matahari. Indonesia berarti ada di mana? Berarti iklimnya iklim tropis itu apakah hanya di 0 derajat? Di mana rentannya dari berapa ke berapa? 23. Iklim tropis itu dari 0 derajat sampai 23,5 dari utara ataupun 23,5 ke bawah. Setelah iklim tropis di atas atau di bawahnya ada iklim apa lagi? Subtropis. Subtropis. Cirinya apa? Cirinya apa subtropis? 4 musim. 4 musim. Terus Tiris. benar. Artinya ada fluktuasi suhu udara yang berbeda-beda sepanjang tahun. Apa bedanya dengan iklim sedang? Iklim sedang itu sama punya 4 musim, tapi biasanya punya musim panjang, musim Dinginnya lebih panjang. panjang. Tuh. Kalau iklim kutub gimana? Jadi terus. Dingin terus. Bahkan mereka tuh punya 6 bulan terang sepanjang 1 semester itu dia siang, sepanjang semester dia malam. Kok bisa Bu? Kayak ibu sekarang, kenapa bisa ada iklim matahari? Kok bisa? Bumi itu iklimnya beda-beda tiap lintang, ya kan? Setiap dari lintangnya naik atau turun dia berubah. Kenapa bisa ada iklim matahari? Siapa yang mau cerita? Bagian mataharinya itu cuma nyorot bagian tengah kanan. Jadi kan jatuh kan motor bumi itu kan gini. Oh ya? Suaranya yang tengah gitu. Ini bentuknya tuh nggak sorot. Oke. Jadi yang menyebabkan perbedaan iklim di bumi adalah kemiringan poros Bumi. tunggal kemiringan dan tropis. Gak percaya? Makasih. Ya. Pakai contoh video itu. Boleh. Juga ada di mana? Dari Di sana apa? Yakub. Bahlil. Bahlil lah. Bahlil apa Bahlul Ade? Jadi bumi punya perbedaan musim itu bukan gara-gara buminya bulat saja, bukan gara-gara buminya berotasi atau berevolusi yang menghasilkan perbedaan itu. Evolusi kan matahari itu bolongnya. Dan pola. Ini kelas 10 ya, sekolah paling. Kan nama ini tadi Apa? mulai Ada 23,5 derajat, bisa kelihatan? Ya kan? Jadi bumi itu saat dia berotasi dan berevolusi tidak tegak lurus tapi agak miring. Berapa kemiringannya? Betul. Kenapa bisa miring? Karena waktu itu saat masih terbentuk dan terbentuk jadi miring. Pendek. Dan lain-lain beneran. Jadi harus kayak gini bumi mah miring. Karena miring itu lihat. Kalau misalnya dari gambar yang ini, belahan bumi mana, utara kah atau selatan yang memperoleh sinar matahari lebih banyak? Selatan. Berarti arti musim dingin yang mana? Pintar. Itu ya, karena ada kemiringan tadi. Perolehan sinar matahari setiap belahan bumi itu berbeda-beda, maka menciptakan perubahan atau pergantian iklim. Kita lihat lagi. Nah, ini rotasi ya. Tuh lihat. Pas lagi kayak gini, yang lagi musim panas yang mana?
Yang Sini. bagian selatan. Kiri. Sini. Timur. Yang lagi musim panas yang utara selatan. Timur. Anggaran selatan. Barat jaya. Coba tebak aja nggak apa-apa salah diganti. Barat laut. Utara timur laut. Ya posisi matahari di sini nih. Rehan lihat. Yang lagi musim panas Ya, yang mana panjang. nih? Timur. Utara atau selatan? Timur. Ya? Kenapa? Kelihatan dari mananya? Karena waktu. Tebak aja. Oke. Rehan. Sebelah sini yang lagi musim panas adalah selatannya. Benar salah? Northwest, North. Kenapa? Utara. Kenapa utara? Itu bagian utara. Ya, karena tebak. Ada yang punya alasan kenapa utara yang panas? Karena itu selatan bagian utara. Nah, Ini barat. Condong ke utara. karena betul karena mataharinya lebih condong ke utara. Jadi bagian utara lebih mendekat ke Hari. Nah, kalau kayak gini, Selatan. selatan kenapa yang menonjol tuh lebih ke gitu ke depan matahari. Mendekati. Mendekati. Bisa loh. Makanya dia mengakibatkan perubahan. Nanya dulu, boleh ada pertanyaan dulu Pak? Ini nanti kan tadi Ini yang bisa iklim matahari kan? Betul. Jadi penyebab terjadinya iklim matahari gara-gara apa menurut kalian? Simpulkan. Dua hal yang menyebabkan adanya pergantian iklim atau perubahan cuaca. Kemiringan bumi. Satu, kemiringan bumi. Kedua, Revolusi. adanya gerak revolusi. Jangan lupa lagi sampai selamanya sampai anak kalian nanya, ya? Aku gak lupa mau ngejawab dari teh. Makasih ya. Ya. Lagian pas bumi muter kan kita kok gak kerasa. Pertanyaan bagus, siapa bisa jawab? Kenapa kan bumi berotasi, tapi kenapa? Aku kurang SD teman. Enggak bayangkan kalau itu perubahan. Berarti mau dijadikan Karena bumi sangat besar. Sangat besar kemudian berputar sangat datar. Betul. Dan sangat cepat. Artinya gini, bumi dengan sebesar ini dia berputar satu hari selama 24 jam. Artinya kan cepat banget. Kita ngerasa nggak? Kemudian yang putar nggak cuma buminya, tapi juga udara, atmosfer itu juga ikut putar. Jadi nggak terasa apa-apa. Dan kita yang kecil, Beda kecil. kita yang kecil dia nggak kerasa. Ya. Bilang main-main Jadi balas gravitasi. Jadi kurang keberatan juga. Ke kita nggak kerasa. Kalau itu selalu dapat jawaban. Kenapa kita kalau kita berlokasi tapi kita nggak kerasa? Karena tadi lebih ke masa bumi besar. Kemudian karena material juga itu berputar. Terus gimana kalau kita tiba-tiba berhenti? Sama Allah tetap gue seberotas lagi. Pernah kerasa apa? Bakal gitu terus. Biar bagi kita bulat ya. Nanti Ya, awalnya ya, itu Mas. udaranya. Kiamat. Wah, Nanti itu. di fisika itu ada namanya hukum kekekalan putaran. Jadi kalau misalnya satu Gak bakal ada kutub utara sama selatan. Ganggu. jadi kayak bakal jadi pertanyaannya basic gini deh, kenapa bumi putar? Kenapa bumi harus berotasi? Biar tetap di garis itu. Enggak, ini pertanyaan kenapa dia bergerak berputar? Kenapa dia berotasi? Bukan tentang dia, ini kenapa awalnya bumi sampai sekarang masih putar? Gravitasi karena Allah, karena gravitasi matahari. Kalau ngomongin matahari itu berdasar itu revolusi. Kalau ini rotasi kan kita berputar pada sendiri. Kenapa bisa bumi itu sendiri? Kok bisa sih? Siapa yang gerakin sih? Karena Allah yang berkehendak. Itu bulat ya. Tidak ada yang mau jawab silakan. Apa aja sih? Boleh? Kehendak Allah. Jadi kan katanya Sama NASA. itu kan matahari itu punya masa yang bisa ngebelokin apa ya? Kayak Orbit. bukan ngebelokin Oh, meteor. ruang pokoknya teh. Oke. Katanya mah ruang angkasa itu aslinya itu datar kalau dikasih Oh iya, akan melengkung. Nah. Gitu kan. Dikasih benda lagi yang lebih Jadi kecil. diputer lagi. Nah, iya. Melengkung. Itu mah revolusi. Itu revolusi pasti. Nah, coba pasti kan. Marah sekali ya supporter kita hari ini. Karena Kalau bulat. ngomongin revolusi, betul karena ada gaya gravitasi sendiri dari matahari. Tapi kenapa alasan bumi berotasi atau berputar pada porosnya? Karena kehendak Allah. Enggak. Berkaitan dengan
bola. Dari mana? Main bola. Main bola gimana sih tanya nggak sih? Dua. Ini dulu. Nah, awalnya tuh sebuah kabut. Main Di bola. mana kabut-kabut tersebut itu tadi berotasi yang menyebabkan apa ya? Balapan. Namanya kayak bukan pembekuan kayak pembentukan. Jadi satu bagian dari bumi itu bulat, kemudian dia berputar. Sampai sekarang kan kenapa? Ya. Dari situ ya nanti Tika. Jadi bumi itu dari awal kebentuknya dari nebula. Nebula kan kayak kabut gas raksasa gitu banyak. Terus si kabut itu apa yang terjadi? Kabut itu saling berpiling, saling muter sampai ngebentuk matahari. Bagian dari matahari itu tidak berhenti berputar. Lepas kemudian sama-sama muter jadi planet-planet dan sampai sekarang putaran itu masih terjadi sampai setiap planet itu berrotasi masih. Dari situlah awal dari gerak rotasi bumi dari planet. Ika. Gimana kalau lagi? Sudah terjawab? Terus nanya. Boleh. Cuma bumi doang itu yang rotasi. Iya. Karena saya juga bisa tanya. Terus tadi pertanyaan ibu yang gimana kalau berhenti? Nah, sekarang yang lagi dahulu. Berarti yang planet berarti kemiringan juga Maksudnya kemiring yang mana? kemiringan planet yang Yang miring itu ternyata cuma bumi. Jadi kan awalnya kan udah setting gimana caranya bumi kita tuh nggak flat, nggak ada pergantian gitu loh. Makanya awalnya kita kayak ini planet ini, ya ada pergantian musim. Karena kalau buminya nggak miring, apa yang terjadi? Dengan iklimnya tidak ada pergantian. Tropis yang tropis memang kita namanya mau miring nggak miring, tropis mah akan kebagian pada sepanjang tahun. Tapi nggak ada pergantian yang mana dulu kena panas yang mana enggak. Kalau begini, kalau Nanti pengaruh beda magnet kutub selatan sama kutub utara apa? itu ngaruhnya ke penampakan dari aurora saja. Kenapa aurora itu hanya terdapat di utara dan selatan? Karena gerak medan magnet itu paling keras di utara dan selatan. Jadi sepanjang tahun setiap detik itu matahari itu masih gelombang panasnya dengan berbagai radiasi, dan radiasi itu tersemburatkan tertampakkan di atmosfer, kelihatannya gimana itu. Jadi aurora itu adalah bentuk pertahanan bumi terhadap radiasi matahari yang kelihatan cuma di utara dan selatan. Basit, berarti Bu, kalau berhenti tiba-tiba gimana? Bayangkan kalian lagi ngebut tiba-tiba ngerem. Gak tahu kita. Seperti itu. Jadi kayak Yang akan terjadi di cuma buminya gimana? ya. Yang terjadi di bumi. Terjadi bumi kayak akan terjadi ledakan di sana sini. Kemudian badai besar-besar kan ingat kita bergerak tidak hanya bumi tapi atmosfer pun ikut bergerak. Jadi ketika semua sama-sama bergerak kayak tabrakan. Keluar angkasa dan kemana-mana. Soalnya kan gerakan itu kayak ingat ya pergerakan bumi, pergerakan di inti bumi itu kan kayak sistematis dan sangat dinamis, kayak diatur banget. Bohong kalau orang ada lagi hubungan tapi nggak percaya Tuhan, karena semua bumi itu dan segala sistem itu di apa ya dirancang sedemikian rupa secara teratur. Kebayang kalau nggak ada yang ngatur gitu. Jadi ketika dia berhenti maka kehancuran tidak hanya terjadi di atasnya tapi juga di bawah dan di udara. Kita akan kepental kemana? Kemana-mana. Gravitasi kan akan tiba-tiba hilang. Ya. Udaranya, tekanan udara akan tiba-tiba jadi sangat bervariasi. Jadi kehancuran akan terjadi. Mungkin kiamat itu adalah saat Allah menghentikan rotasi. Terjun terbalik. Ya? Terjun terbalik. Apa yang? Ya kan katanya mana sih terbit dari mana? Oh, itu ciri. Ya kan kalau saya berhenti sama Allah arahnya diganti, kan terbit tenggelam matahari juga akan berganti arah. Ya. Kiamat itu. Kiamat. Dari sama Allah. Kok Allah sih kalau lagi iseng kan? Ngeri banget. Tapi Allah nggak sistem kita ya, Allah mah baik, Allah mah sayang sama kita. Ngeri banget Bu. Berdasarkan kalau Sensasial gitu kan ya gitu ya. jadi itu paham. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada lagi nggak dari iklim yang tropis, pertaniannya, dari wisata, biodiversity, ada lagi yang mau tambahkan atau sudah? Kita gerak ke letak geografis. Apa yang dipengaruhi? Sumber daya alam apa yang berpengaruh letak geografis? Dari timnya Faiz dulu, silakan Faiz apa? Untuk letak geografis? Jadi dua syarikat
Kenapa keragaman flora fauna diakibatkan letak geografis Indonesia? Karena di antara Tahu dan ya. terus menyebar Yang mana? jadi kenapa Astagfirullahaladzim, kan lu istirahat? Habis lagi kita istirahat. Iya.